Untuk Nicholas, anak saya hanya bisa bertanya dengan menunjuk sambil bertanya, "Apa itu?" Itu sebentar, bertanya apa itu? Ibu mau menjawab pertanyaan yang nomor berapa ya nih, Bu, ya? Dapat menggunakan satu kata. Apa itu? Bentar. Apakah mampu menanyakan pertanyaan yang bermakna mungkin di sini? Nomor 10. Tetapi kalau dia cuma bisa menanyakan apa itu, di-compare dengan, umurnya, ya kan masa apa itu terus-terusan? Cuma bisa apa itu. Nah, kalau mamanya bisa menanyakan apa itu, mungkin Ibu bisa tulis agak benar. Tapi dari agak benar menjadi sangat benar mungkin perlu proses, gitu ya. Jadi kalau mamanya sangat benar itu kan bisa dianukan bahwa dia bisa menanyakan pertanyaan yang di pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak seusianya. Oke, seperti itu. Poin nomor 4. Oke, Ibu ngomong poin nomor 4 tuh, dapat menggunakan satu kata. Iya, kalau Ibu bisa menggunakan satu kata di sini juga benar. Tetapi kalau cuman apa itu cuma agak benar dan itu kan nggak eee, nggak bisa kalau cuman seperti itu, apa itu. Membuat kalimat yang berisi 4 kata atau lebih, anak saya tidak ada inisiatif untuk membuat kalimat isi 4 kata. Tapi kalau ditanya dia bisa menjawab bisa 4 kata. Nah, "Niko lagi apa? Main." "Main sama siapa?" "Niko main bola sama ini." Jadi yang anak ini bisa menjawab dengan Niko main bola sama Cia-Cia ini dia menjawab sendiri gitu ya. Nah, itu dia bisa nomor 4 itu menggunakan, menjawab itu Ibu boleh ngomong dia dapat menggunakan 3 itu Ibu kan ngomongnya 4 kata, udah 4 kata. Nah, sekarang tinggal Ibu bagaimana untuk membuat anak ini mengatakan 4 kata, ya, tapi tidak harus dengan pertanyaan, "Mama main apa? Sama siapa?" Mungkin Ibu bisa berikanlah gambar. Gambarnya ya Niko main dengan Caca. Ibu bisa foto dia pada waktu dia melakukan main bola sama Caca ini dan Ibu bisa minta dia menjelaskan, "Ini apa Niko?" Jadi mungkin pertanyaannya jangan sama seperti itu. Yuk kita main, kalau kita ngomong ini, kalau kita lihat ada gambar bola, ya bola, mau bola merah, atau yang gampang, kita menyebut-nyebut benda-benda yang di sekitar kita, atau menyebut dengan foto berurutan. Nah, pada waktu ada gambar itu, dia akan menyebut, "Niko main bola sama Caca." Kalau dia enggak bisa, Ibu bisa ingatkan dia kembali bahwa dia bisa mengatakan hal ini, menggunakan kata-kata ini tanpa harus ada yang bertanya. Jadi akhirnya anak ini enggak usah harus menunggu ditanya baru baru dia bisa ngomong, seperti ini, gitu loh. Ini cuman inisiatif dari dia, dari anak, karena dia merasa dia nggak perlu ngomong. "Kapan saya harus ngomong seperti ini?" Ya, jadi Ibu harus, eee, kondisikan bagaimana supaya anak saya bisa ngomong seperti ini tanpa ditanya, gitu ya. Jadi itu, eee, kalau seperti ini saya ngomong agak benar, bisa agak benar. Bukan tidak benar karena dia bisa. Dia bisa tapi harus dengan rangsangan yang, bertanya, ada pertanyaan gitu ya, Bu, ya. Kalau nanti sangat benar anak Ibu bisa melakukan itu dengan atau tanpa pertanyaan. Oke, saya kembali lagi.
isi pembicaraan cenderung relevan atau bermakna. Ini dilakukan untuk biasanya sudah bisa anak-anak sudah bisa melakukan pada umur 3 tahun. Dia seperti ini. Pembicaraan relevan itu bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, mengutarakan apa yang dia lihat atau yang diingat dia. Mungkin dia ingat sesuatu waktu kemana dia suka, daripada dia ketawa-ketawa sendiri, dia mengatakan ke ibu. Atau waktu ketawa, ibu tanyakan, apa yang kamu ingat? Nah, menceritakan kejadian di sekolah. Jadi, kalau yang paling gampang memang kalau anak ini bisa mengatakan sesuatu yang ada di depan matanya dia. Ya, seperti kalau dia melihat adiknya menangis, dia bisa tanya, dia bisa pertama ngomong, "Adik menangis." Ya, "Kenapa menangis?" Nah, jadi kan relevan, yang dia omongkan itu sesuai dengan yang ada di depan matanya dia. Nah, kalau umpamanya dia mengatakan sesuatu yang melampau, ya nggak apa-apa, asal itu masih relevan gitu loh. Mungkin yang diingat dia, mungkin film, oke. Nggak apa-apa, filmnya apa? Oh, filmnya ini. Biasanya yang diceritakan adalah film yang paling sering ditonton oleh anak ini. Nah, itu yang harus ya ibu juga tahu lah kira-kira filmnya apa, ceritanya apa, kayak mungkin Upin Ipin itu biasanya tuh apa ya, episodenya apa yang dia sering lihat, gitu. Nah, itu maka dari itu ke orang tua butuh untuk bisa tahu aktivitas anak supaya bisa berkomunikasi tentang aktivitas yang disukai anak. Oke. Nomor 12, sering menggunakan kalimat-kalimat yang berurutan. Jadi anak ini sudah tahu konsep sebab akibat ya. Jadi walaupun dia enggak ngomong, kalau aku lapar, maka aku harus makan. Nah, ngomong-ngomongannya, kalau dia ngomongnya mungkin hanya sesimpel ini, "Aku lapar, mau makan." Nah, jadi kalau dia nanti dia belet pipis, "Aku harus ke toilet, aku harus pipis." Nah, ini ya, kalau nanti aku ke mall, aku mau beli apa ya? Mau beli donat, atau mau beli mainan, beli apa? Nah, itu sudah ada planning di sana. Terus, dia kalau mamanya, dia sudah tahu mengenai urutan-urutan peristiwa yang terjadi, yang harus dilakukan sebelum yang diinginkan itu terjadi. Jadi anak ini sudah bisa paling planning 1, 2 biji. Kalau dia mau pipis, dia harus ke toilet, buka celana, duduk di sana, terus setelah itu dia harus semprot, harus flushing, habis itu pakai celana lagi. Nah, itu kan banyak. Nah, mungkin awal-awalnya untuk ke toilet aja dia sudah bisa. Jadi dia itu sebenarnya kita mengeluarkan apa yang dia pikirkan itu, yang kita lihat prosesnya dia sudah bisa dalam bentuk kata-kata. Maka dari itu kita kalau jadi orang tua itu kita harus ngomong terus. Jadi umpamanya anak kita, oh, dia sudah kelihatan mau buka-buka celana atau dia pegang-pegang titiknya, kita tahu dia udah mau pipis, ya. Oh, mau pipis. Terus kita sekarang harus ke toilet. Nah, dia kan sudah tahu mamanya dia jalan langsung lari ke toilet, kita memberikan kalimatnya, "Oke, ke toilet." Setelah itu kok, duduk di toilet, oh nggak usah, kalau laki-laki langsung pipis ya, pipis di kloset, habis itu flushing, habis itu ya itu terus kita ngomong terus. Nah, kalau bisa anaknya mengikuti kita bicara. Nah, kalau itu dia bisa lakukan, akhirnya dia waktu melakukan itu, walaupun nggak ada ibu, mungkin dia akan ngomong. Nanti ada waktunya kita stop.
Kalau anak ini ngomong terus kayak gitu terus, kan juga kalau udah besar kan nggak lucu. Kalau dia mana yang kita harus keluarkan, kan ini dalam konteksnya untuk membantu kemampuan berbicara dan bahasanya dia. Tapi ada waktunya kan kalau mulai udah besar ya, ya jangan ngomong gitu terus lah, dilihatin orang, gitu kan. Yang pertanyaan ke-13, bisa mengikuti pembicaraan dengan cukup baik. Oke. Ini kok ada tadi sudah ada kok ada bisa mengikuti pembicaraan. Mampu menanyakan oh ini mampu menanyakan. Kalau ini mengikuti pembicaraan dengan cukup baik. Mengikuti pembicaraan juga bisa menjawab, bertanya, atau seperti ini. Kalau umpamanya Ibu, "Duh aku ini," mungkin Ibu bicara di telepon, "Aku nih haus ini, aku sebenarnya aku nih capek atau aku capek dan haus, tapi ini aku baru sampai di rumah, eee, aku baru nyampe di rumah," masih telepon nih, terus anak Ibu memberikan secangkir air, berarti dia mengikuti pembicaraan Ibu juga toh, walaupun dia tidak bicara dengan Ibu. Nah itu, bisa, kan kita kan biasanya seperti ini, apa namanya, orang nggak bicara dengan saya, tapi karena saya tahu dia punya kebutuhan, saya memberikan itu. Dan itu bisa Ibu, anak-anak itu bisa seperti ini, eee, kalau dia anaknya aware terhadap lingkungan dan dia mendengarkan apa yang, dibicarakan orang-orang sekelilingnya, yang pasti anak ini nggak nggak melamun, nggak terus kayak hilang gitu. Dia sudah, eee, aware terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi bisa dia bertanya, mungkin waktu Ibu, berbicara dengan dia, dia bertanya, mungkin dia mendengar ibu dan bapaknya lagi berbicara terus dia yang bertanya. Nah, seperti kalau di anak saya itu gini, eee, anak saya yang kedua itu biasanya, "Ma yuk nanti malam nonton yuk, kita, nonton film ini," gitu. Terus dia bisa tanya, "Mama nanti malam ke mana?" Mmm, Kak, "Oh mau nonton sama ini, Titi." Dia akan ngomong, "Kok ikut?" Nah, dia kan memang dia mengikuti pembicaraan kita dan menanyakan apakah dia mau ikut, dia ngomong. Seperti itu, Bu. Yang pertanyaan ke-14, memiliki kemampuan bicara atau berbahasa sesuai dengan seusianya. Ini kayaknya sudah saya bicarakan ya. Ke-14, oke ini kayaknya udah selesai, yang untuk subskala 1 itu sudah selesai kita bicarakan, mungkin Ibu bisa menghitung sekarang, eee, nanti totalnya berapa. Kalau mungkin Ibu masih belum tahu, mungkin nggak usah dilakukan sekarang, nggak apa-apa, nanti Ibu hitung-hitung sendiri karena seperti mengetahui 10 kata atau lebih, mungkin Ibu butuh waktu untuk mengingat-ingat kata-kata apa saja yang di eee, yang diketahui oleh anak Ibu, oke. Ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk subskala 1 kemampuan bicara dan berbahasa. Sebentar, ini ada pertanyaan Bu Rini. Kalau Salsa sering mengambil barang-barang yang biasa saya bawa ketika saya mau ke kantor, apakah itu termasuk mengikut oh, kalau itu bukan, Bu. Ibu mau ke kantor. Ini itu termasuk kebiasaan Ibu, karena Ibu biasa ke kantor, dia tahu Ibu mau bawa ini. Jadi itu lebih ke arah habit, kebiasaan yang dia mau bantu Ibu. Tapi skala ini adalah di skala kemampuan bicara dan berbahasa. Kalau 13 bisa mengikuti pembicaraan dengan cukup baik.
artinya kan gini, kalau pembicaraannya itu harusnya kan bervariasi, Bu. Nggak cuman pada waktu Ibu ke kantor. Jadi Ibu harus mungkin lebih ke arah, eee, lebih banyak gini, Bu, kalau ini kan nggak berbicara dia, dan Ibu tidak menyuruh dia. Tidak ada pembicaraan yang Ibu lakukan dengan orang lain atau dengan dia. Kan dia cuma tahu kalau Ibu ke kantor butuh ini, saya siapkan, itu.